sekitar jam 6 kurang seperempat gitu, saya nunggu di luar. Presiden SBY waktu SBY itu datang. SBY masuk dan Mbak Yeni datang, ikut masuk juga. Terus setelah itu SBY keluar. Dan nggak lama kemudian Mbak Yeni keluar sambil nangis kan. Saya bingung juga waktu itu. Aduh, kenapa ya Mbak Yeni tuh? Akhirnya saya terobos lah masuk gitu. Dan saya lihat di situ Gus Dur udah dilepas semua peralatannya gitu. Cuma ditutupin setengah leher sama kain putih gitu. Nah, saya sempat goyang-goyang kan gitu. Saya belum menyadari bahwa Gus Dur itu wafat, belum percaya Gus Dur itu wafat ya. Wafat gitu ya. Anda menggoyang-goyangkan kan? Pak gitu saya bilang. Pak Sulaiman, Pak. Ketika dikasih tahu Gus Dur sudah nggak ada, apa? Saya masih tidak percaya ya. Masih tidak percaya. Jadi saya cuma termenung diem. Ya saya tetap berdiri di sampingnya kan ya. Saya berpikir apa nanti Gus Dur bangun panggil saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Sua TV, sebuah kehormatan, studio kecil pada Suka TV dikunjungi oleh ajudan Gus Dur, Kang Sulaiman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Kang Sulaiman ini menjadi ajudan Gus Dur setelah Gus Dur lengser jadi presiden ya, Kang. Setelah lengser beliau menjadi presiden. Ya pemirsa, hari ini 30 Desember bertepatan dengan wafatnya Gus Dur. Gus Dur wafat tanggal 30 Desember 2009. Sekarang 2022, jadi sekitar 13 tahun ya Kang ya. Gus Dur telah meninggalkan kita. Saya ingin mengelaborasi detik-detik wafatnya Gus Dur atau menjelang wafatnya Gus Dur. Ini adalah saksi sejarahnya yang mengikuti 24 jam ya Gus Dur ya. Betul. 24 jam. Kang Sulaiman, ketika Gus Dur bulan Desember ya, banyak peristiwa yang dilakukan oleh Gus Dur. Katanya Gus Dur itu sekitar pertengahan bulan Desember masuk ke rumah sakit. Betul. Kemudian ada kunjungan bertemu dengan Gus Mus. Betul. Saya pengen lengkapnya itu seperti apa cerita Kang Sulaiman itu. Terima kasih. Saya hanya ingin berbagi cerita tentang kebetulan tanggal 30 ini detik-detik beliau wafat ya. Jadi sekitar tanggal 20-an beliau memang biasa melakukan check up di rumah sakit dan harus menginap. Lalu sekitar tanggal 23 beliau memerintahkan saya untuk supaya besok ketemu Gus Mus gitu ya. Gus Mus Kiai Haji Mustafa Bisri ya. Waktu itu ketika Gus Dur menyampaikan itu sebetulnya pihak dokter juga sudah berbicara sama saya untuk menyampaikan bahwa sebaiknya Gus Dur jangan keluar kota dulu karena kondisinya lagi kurang bagus gitu. Namun akhirnya saya berinisiatif untuk menelpon Gus Mus ya. Saya bilang, Kiai mohon maaf, Gus Dur rencananya mau silaturahmi ke Rembang. Namun tadi arahan dari dokter sebaiknya Gus Mus yang ke Jakarta untuk ketemu Gus Dur. Terus Kiai Mustafa Bisri bilang, ya sudah, saya ke Jakarta aja gitu. Bilangin Gus Dur gitu. Karena memang kedekatan Gus Dur dengan Gus Mus itu sangat dekat dari dulu. Betul ya. Akhirnya saya sampaikan ke Gus Dur, saya bilang ya saya agak sedikit berbohong sama beliau bahwa Pak besok Gus Mus ada acara atau seminar di Jakarta, jadi Gus Mus besok langsung mau ketemu Bapak aja di sini. Gitu. Tapi kata Gus Dur, orang saya mau ke sana kok gitu. Masya Allah. Akhirnya ya saya sampaikan ke Gus Mus, Gus ini tetap Bapak mau ke sana, saya bilang gitu. Dan saya konsultasi juga ke keluarga gitu. Akhirnya kata keluarga, sudahlah gitu, kalau Bapak maunya seperti itu nanti Ibu dampingin gitu.
Akhirnya tanggal 24 sekitar jam 7.30 kita terbang ke Semarang. Waktu itu disambut oleh Kapolda Jateng waktu itu Pak Alek Bambang Triatmojo, lalu ada Gus Yatun dari Jepara gitu. Dan akhirnya kita ke Rembang. Ke Rembang ketemu Gusmus. Di situ. Sampai sana kira-kira jam 10-an. 10 pagi. 10 pagi karena kita pagi kan waktu itu dari Jakarta. Dan setelah saya suapin, Gus Dur ngobrol berdua lesehan sama Gusmus. Ya, memang saya tidak mendengar apa yang dibicarain karena setelah itu saya istirahat sebentar lah di luaran gitu ya, di teras gitu. Karena 24 jam nemenin Gus Dur. Karena kalau Gus Dur di rumah sakit itu kan saya pasti tidur di sampingnya, ada kursi gitu, sehingga kalau umpamanya Gus Dur minta sesuatu gitu, man pasti manggil saya, teh, man apa gitu. Makanya saya mumpung ada waktu saya rebahan aja lah. Rebahan gitu. Di situ di Gusmus ya. Pertemuan itu kira-kira hampir mungkin sekitar 2 jam. 2 jam itu di situ. Dalam kondisi Gus Dur itu kurang fit, itu sedang drop itu ya. Sedang drop, ukuran dokter kan memang Gus Dur lagi kurang fit karena dokter juga selalu bilang sih sebetulnya Gus Dur ini ketahanan tubuhnya di atas rata-rata normal katanya gitu. Karena ketika habis cuci darah aja langsung keluar. Dulu kan seperti itu. Akhirnya setelah selesai sama Gusmus, beliau minta, ayo man kita lanjut ke Jombang. Itu dari itu di luar jadwal. Di luar dari rencana. Karena saya mau ziarah ke istrinya Bu Aisyah waktu itu. Karena baru meninggal kan. Bu Aisyah itu adanya Gus Dur ya? Iya, kebetulan suaminya waktu dimakamin di Jombang itu Gus Dur memang lagi di rumah sakit, jadi nggak sempat ziarah atau nganter ke makam gitu. Akhirnya saya berangkat ini ke Jombang. Waktu itu saya pikir kan di luar dari rencana. Saya pikir dari Rembang langsung dari Rembang langsung ke Jakarta. Ini kok tiba-tiba minta ke Jombang. Itu pakai mobil siapa itu? Itu biasanya kita disiapin mobil dari Semarang. Biasanya, dari kepolisian ya? Enggak juga. Kita kan punya mobil juga tuh di Surabaya. Biasanya ada supirnya namanya Yani, kita suruh berangkat standby, kita suruh berangkat ke Semarang karena biasanya kalau ke Jawa Tengah, Jawa Timur itu Gus Dur sangat percaya nih dengan supirnya Yani gitu. Bilangin Yani, suruh jemput saya di Semarang. Itu ya. Udahlah, berangkat ke Semarang. Akhirnya ketika di tengah perjalanan beliau memang bilang, man, mampir di restoran Pangestun gitu ya. Restoran Pangestun di daerah dekat Langitan, Tuban. Di Tuban. Jadi restoran itu memang saya ingat ketika dulu almarhum Kiai Fakih masih ada, biasanya beliau selalu makan sama beliau di situ. Habis ziarah, akhirnya Kiai Fakih itu almarhum makan di situ sama almarhum Gus Mujab gitu. Cuma kan waktu itu banyak yang ngiringin ya. Cuma terakhir perjalanan saya itu ya cuma saya, ibu, supir gitu kan, nama asistennya ibu gitu, nggak seperti kayak dulu waktu masih jadi PKB presiden atau PKB masih udah pegang gitu. Kalau pasti banyak gitu. Saya cuma inget ini tepat memorinya Gus Dur juga di sini makan. Akhirnya situ makan ikan, biasanya kan restoran itu restoran biasa ya, restoran di pinggir pantai gitu. Makannya di situ dan setelah itu lanjut ke Tebu Ireng. Ke Tebu Ireng, beliau ziarah dulu ke Tebu Ireng itu udah malam. Jadi di Tebu Ireng itu tanggal 20 masih tanggal 24. 24 itu malam itu masih sampai itu ke Tebu Ireng. Ke Tebu Ireng sampai. Ziarah ke mana itu? Ke ziarahnya ke makamnya Fatah. Terus ke istrinya Bu Aisyah, lalu ke suaminya Bu Aisyah, lalu ke Tebu Ireng. Tebu Ireng berarti di Pondok Pesantren Tebu Ireng, terus di Tambak Beras, Bunyai Fatah makamnya di situ. Lalu ada depannya Tebu Ireng itu ada pesantren juga, itu makamnya suaminya Bu Aisyah. Di situ ya. Ketika dari Tebu Ireng ke
kedua tempat itu terakhir kan ke Bu Nyai Fatah. Bu Nyai Fatah itu siapa itu? Bu Nyai Fatah itu masih ada garis keturunan Gus Dur banget ya. Oh iya, masih kerabat ya? Oh kerabat dekat memang. Iya. Karena beliau selalu kunjungan ke situ juga. Akhirnya setelah dari situ Gus Dur agak drop, agak sedikit lemes gitu. Akhirnya saya berinisiatif untuk membawa beliau ke RSUD Jombang, rumah sakit daerah Jombang gitu. Dan sambil saya telepon Dr. Umar sama tim dokter kepresidenan juga, Profesor Yusuf, dan di situ ada Gus Solah, Bu Ida Solah, Wahid, terus ada Gus Hakam, kerabatnya juga nemenin, dan nggak lama akhirnya beliau sadar. Oh, Gus Dur sadar. Iya, Gus Dur ya. Di rumah sakit, terus manggil man gitu. Iya Pak, minta teh, saya buatin teh. Kan? Teh manis biasa. Biasa tawar. Oh, teh tawar ya. Sukanya teh tawar ya. Tawar biasanya suka. Iya. Lalu di situ dia langsung ngomong, man gitu. Pak, minggu depan nanti kita ketemu lagi. Kamu bilang sama Gus Hakam nanti pimpin tahlil lagi gitu. Masya Allah. Jadi karena kan kalau ketuburan Gus Hakam yang Gus Hakam ya, dan selalu mimpin zikir kan. Zikir ya. Gitu. Waktu itu Gus Solah juga nyamperin saya, ajak minggir, bilang kalau bisa gak usah. Gak usah ya, kasihan Gus Dur ya. Tapi saya bilang sama Gus Solah, iya Gus, tapi ya kita iya aja daripada Bapak nanti marah gitu. Iya. Ya terus akhirnya itu ada tim kepresidenan juga ngirim tim medis dari Surabaya, dari rumah sakit Stomo atau apa gitu. Saya udah bilang, Pak nanti kita langsung kemana? Langsung ke Jakarta, pulang. Iya. Oh iya Pak gitu. Terus nanti disiapin ambulan Pak dari Surabaya. Usah saya nggak apa-apa kok. Ya udah, saya ikut aja. Masya Allah. Kita sepertinya bermalam di Surabaya. Iya. Surabaya kan udah tengah malam. Pagi langsung ke Jakarta. Disambut oleh Menteri Kesehatan waktu itu, saya lupa, dan Profesor Dr. Suarjono, memang beliau dokter bagian cuci darah. Iya. Gus Dur cuci darah lagi dan dirawat lagi di Surabaya, di RSCM kan ya. Udah balik ke Jakarta. Iya. Oke. Itu kira-kira kan udah tanggal 26 ya. 26 ya. 26 itu dirawat di situ ya. Iya, dirawat di situ. Dan tanggal 30 pagi waktu itu. Biasanya Gus Dur bangun pagi itu. Ya biasa beliau kan kalau bangun pagi ya. Iya. Jam 4, setengah 5 itu. Dalam keadaan sakit pun pagi pasti bangun pagi. Pasti bangun pagi. Man biasanya gitu. Ya Pak, ada apa gitu. Biasanya kita udah nyiapin buah. Iya. Buah yang disuakan kayak melon gitu, atau ada hapermut gitu ya. Ayo udah buatin aja hapermut. Saya buatin pagi, saya suapin gitu. Koran udah datang? Belum Pak. Masih ini ya? Iya, karena kebiasaan beliau itu kan memang saya pagi-pagi. Aktivitas beliau kan kalau pagi itu kalau bangun itu kan memang 3:30 waktu normal tuh. Bangun 3:30, belum subuhan soalnya kan. Iya. Lalu ke meja tamu, terus minta buah kan, melon atau apa namanya, buah-buah yang seger gitu. Yang malam tuh saya udah buat. Malam saya disiris, saya taruh di kulkas, pagi beliau makan sama teh biasanya. Iya. Habis itu sambil nunggu subuh itu kan biasanya nulis. Kan dia kan selalu nulis di beberapa koran. Iya. Duta dulu, Suara Pembaruan, Kompas, segala macam gitu. Karena memang produktif sekali belum. Itu masih nulis itu. ya. Rutinitas kan itu yang dilakukan, sehingga itu terbawa ketika pun umpamanya sakit pun ya bangunnya pasti pagi. Iya. Pagi biasanya. Terus kalau udah habis sarapan itu biasa kan istirahat. Iya. Tiduran lagi gitu. Paling kalau umpamanya waktunya saya rapihin tuh, ya saya yang rapihin. Saya mandiin gitu kan, saya iya. Nah ketika jam 10 itu saya tanya lagi, Pak, Bapak mau makan apa? Iya. Jam 10 tanggal 30 itu masih berkomunikasi masih ya? Komunikasi sama saya. Iya.
man bikin beliin soto Kudus aja. Soto Kudus ya. Saya bilang sama supir saya tuh, sama supir Gus Dur, Mas Hairul tuh, Mas tolong bikin soto Kudus, Bapak minta. Saat itu saya suapin, terus beliau tertidur lah, tertidur sambil sekitar jam 2:30 kayaknya. Iya, 2:30 ya. 2:30 sore itu ya. Iya. Beliau bangun kan, biasa manggil saya lagi tuh, apa Pak mau minum? Enggak, ini pijitin saya aja. Apanya Pak? Ini kaki gitu. Saya pijitin kan. Yang keras gitu. Iya Pak. Di batin saya, khusus sama ini kalau sakit nggak pernah ngeluh ya, setahu saya. Karena dulu kalau umpamanya beliau pun dalam kondisi nggak fit, katakan saya pegang tangannya agak hangat gitu kan. Saya bilang, Bapak agak meriang ya? Saya bilang begitu. Oh, gak apa-apa, kita treadmill aja ntar. Nah, biasa dia langsung pulang tuh walaupun jam 12, badan gak enak treadmillnya. Oh, treadmill biasa itu? Iya, pakai sepeda itu ya? Iya, yang pakai jalan gitu. Iya, sepeda. Ya. Oh, iya. Terus dia biasa sambil zikir kan. Zikir gitu, saya diri nungguin gitu, nanti kalau dia bilang, man, gitu, udah langsung saya pencet kan. Iya. Habis itu kan beliau keringetan, ganti baju, tidur pules tuh. Besok paginya pasti langsung fit aja itu. Udah adem Pak ini? Oh iya udah adem dia mau olahraga. Jadi rahasianya itu treadmill yang disedur itu. Ya. Jadi biar keluar keringatnya gitu. Iya. Jadi nggak pernah ngeluh lah. Walaupun kita yang ngerasain kayak Bapak capek, kadang kita lebih banyak beriangnya dibanding dia gitu ya kan. Akhirnya pas habis minta dipijitin, akhirnya udah saya tidur di bawah aja, di bawah gitu. Akhirnya selimut rumah sakit itu saya jejerin di lantai, saya kasih bantal, saya papah gitu, terus dia rebahan sambil minta pijitin terus. Akhirnya kan tim dokter baru datang tuh. Terus pas tim dokter datang bilang, udah bawa aja, bawa kemana dokter? Ke ICU. Bapak kenapa sih? Saya bilang gitu. Iya. Itu kayaknya ada penyumbatan darah di kaki. Oke. Tapi kok Bapak kayaknya tadi sakit banget dok, saya bilang gitu. Iya sakit. Ya diumpamain itu karet gelang kamu ikat di tangan kamu sekuat-kuatnya, kamu ngerasain sakit nggak? Iya sakit dokter. Ya itu justru di kaki sakit. Itu kaki itu di situ penyumbatannya di kaki itu ya. Di kaki, dari kaki. Dari kaki itu ya. Makanya yang saya pijitin kan kakinya. Kaki sebelah kiri kalau nggak salah. Iya. Akhirnya dibawa ke sana. Lalu saya dibilang sama tim dokter, kamu ke PMI deh, karena ini golongan darah Gus Dur kurang di rumah sakit. Akhirnya saya lari ke PMI, terus saya bawa surat dari rumah sakit. Terus kata PMI, memang Pak ini kebetulan jenis darah ini lagi kurang. Bisa ada nggak yang mau donor gitu? Nah kebetulan saya telepon teman-teman Ansor di kantor Ansor kan. Kalau di Ansor itu kan teman-teman pada ngumpul tuh. Iya. Saya bilang, Mas, bilangin teman-teman dong, darahnya ini ke PMI. Buat apa? Mas, kata gitu. Gus Dur butuh darah. Rame dah tuh. Oh iya. Nah, ketika datang rame-rame, saya ditelepon sama Pak Wali Gus Dur juga. Ada yang selalu ikut itu. Di mana man? Gitu. Di PMI. Cepet cari Bapak nih. Kenapa? Bapak minta apa gitu kan? Saya pikir Bapak sakit biasa. Saya dengar kayaknya itu saya minta kaset bilang Sulaiman. Tahu. Iya. Oh yaudah, iya tahu. Karena saya dengar pembicaraan di handphone itu, buru-buru saya lari ke PBNU. Iya. Kan ada beberapa kaset yang beliau suka itu, selain pengaji qasidahan ada, saya lupa judulnya. Ada juga kaset Beethoven Simfoni 9 gitu kan. Terus ada Mozart lah, kaset atau wayang gitu kan. Iya. Saya ambil, saya yang klasik gitu ya. Klasik. Walaupun kadang saya pernah bilang sama Bapak, ini musik apa enak sih gitu kan. Jadi kalau lagi sepi di ruangan itu kan Gus Dur, kaset. Iya. Klasik gitu. Klasik gitu kan. Tapi dia langsung tahu judulnya biasanya. Mozart. Mozart. Apalah ya. Saya setel kan musiknya kan ngeng gitu lah ya.
ini apa enak sih Pak? Terus kamu nggak ngerti gitu. Dan dia ngikutin irama itu sambil bersiul gitu kan. Oh, menikmati ya. Menikmati. Masya Allah. Akhirnya saya buru-buru ambil kaset ke PBNU. Kaset gitu. Dan saya nggak lupa, biasanya kan beliau selama ini kan selalu pegang tasbih. Dulu itu Gus Dur kemana-mana itu kan selalu sekiran itu. Iya. Ya, jadi pernah ada cerita itu ketika saya dulu kan paling beli tasbih yang kecil itu 2-3 biji, kadang-kadang jatuh, kadang diminta orang, kadang ketinggalan di celana. Jadi kalau umpamanya itu nggak ada, biasanya saya kan dimarahin tuh. Iya. Tasbih man, beliau kan tinggal minta aja. Saya ketinggalan Pak. Oh kamu ini kan gitu ya. Makanya semenjak itu akhirnya saya beli tasbih itu banyak ya. Persediaan tasbih di kantor, celana saya, di tas saya, terus di tempat tidur. Jadi kalau nanya, man tasbih, tinggal ambil aja udah kan gitu ya. Nah, nggak lupa tuh tasbih juga saya bawa kan. Takutnya minta gitu. Pas saya mau masuk ke ruang ICU itu udah dicegah sama dokter, jangan masuk dulu. Emang kenapa dok? Saya bilang gitu kan. Bapak lagi drop. Iya. Saya diam itu kan udah sekitar jam berapa itu? 5-an udah. Jam 5 sore. Gitu. Karena saya juga ke PMI kan naik ojek biar cepet. Iya. Ke PBNU naik ojek juga kan. Iya. Saya naik ojek karena kalau pakai mobil kan lama gitu ya. Dan memang sengaja saya yang lari supaya cepet dan saya ngerti keinginan Gus Dur ya. Saya pikirkan gitu ya. Padahal saya harus ada di sampingnya terus. Pasti Gus Dur karena kalau lagi drop, apalagi tidur, apalagi apa yang ditanya pasti saya. Man gitu. Harusnya saya harus dampingin terus waktu itu. Tapi karena memang ya saya mau berusaha untuk secepatnya supaya itu ada gitu, sehingga saya harus jalan sendiri. Iya. Gitu. Akhirnya pas sekitar jam 6 kurang seperempat gitu, saya nunggu di luar. Presiden SBY waktu itu datang. SBY datang. Sekitar hampir mau maghrib ya. Sekitar jam 5:30 lewat lah gitu. Terus beliau panggil dokter sambil berdiri itu, bilang sama Profesor Yusuf Misbah dulu kan dokternya, salah satunya dia bilang bahwa tolong kumpulkan dokter yang terbaik gitu. Tolong beri bantuan Gus Dur yang terbaik juga. Akhirnya Gus Dur SBY masuk dan Mbak Yeni datang, ikut masuk juga. Terus setelah itu SBY keluar dan nggak lama kemudian Mbak Yeni keluar sambil nangis kan. Saya bingung juga waktu itu. Aduh, kenapa ya Mbak Yeni tuh? Gitu. Nggak biasanya kan Mbak masih Yeni. Polos, Anda itu belum melihat apa yang terjadi itu kan ya. Gitu. Akhirnya saya terobos lah, masuk gitu. Dan saya lihat di situ Gus Dur udah dilepas semua peralatannya gitu. Cuma ditutupin setengah leher sama kain putih gitu. Nah, saya sempat goyang-goyang kan gitu. Saya belum menyadari bahwa Gus Dur itu wafat, belum percaya Gus Dur itu wafat ya. Wafat gitu ya. Anda menggoyang-goyangkan kan? Pak gitu saya bilang. Pak Sulaiman Pak gitu. Akhirnya ya Gus Dur, saya dibilangin sama tim dokter juga, Gus Dur udah nggak ada tuh. Waktu itu ketika dikasih tahu Gus Dur sudah nggak ada, apa? Saya masih tidak percaya ya. Masih tidak percaya. Jadi saya cuma termenung diem. Ya saya tetap berdiri di sampingnya kan ya. Saya berpikir apa nanti Gus Dur bangun manggil saya gitu. Iya. Jadi kira ya tim dokter juga bilang udah sabar gitu. Sudahlah gitu kan. Dan di luar kan udah ramai kan. Ibu nangis gitu. Sudahlah. Saya tetap di dalam tuh. Sampai pada akhirnya diputusin Gus Dur harus dipindahin ke ruangan gitu karena nanti kalau ada yang mau nengok itu kan ruang ICU, ruang steril. Akhirnya Gus Dur dipindahin waktu itu kan di lantai 7 dipindahin ke lantai 5 di kamar gitu sambil mempersiapkan pulang ke Ciganjur. Tapi waktu itu saya udah berpikir ya baru nyadari Gus Dur udah nggak ada dan saya harus berpikir bagaimana caranya mempersiapkan ini semua karena nggak mungkin juga saya nanya keluarga karena dia lagi bersedih. Saya telepon
Ciganjur, saya bilang tolong siapin, saya bilang ini Bapak mau pulang, tolong semua persiapan disediakan tenda-tenda Gus Dur aja. Siapin gitu. Ada ketika detik-detik Gus Dur wafat itu masih belum menyadari gitu kan, Mbak Yeni keluar nangis, kemudian Anda merasa Gus Dur itu masih belum yakin. Belum yakin. Mbak Yeni nangis mungkin karena Bapak nggak sadar aja. Sadar gitu itu kan. ya. Tapi ketika itu ada pikiran jangan-jangan Gus Dur nanti hidup kembali waktu itu. Iya, saya pikir ntar juga Bapak bangun. Kan biasa beliau drop kan. Iya. Beliau drop, ntar biasanya dipasangin oksigen apa, ntar sembuh lagi. Jadi kalau pulih dia langsung ini apa ini gitu, man gitu. Lepas gitu biasanya kan. Jadi atau kalau diimpus, kenapa Pak lagi diimpus sebentar, biasanya kalau suruh lepas gitu kan biasanya. Tadi saya tahu lah bahwa kadang ya dropnya Gus Dur itu biasa kan. Maksudnya kalaupun beliau drop juga sadar, dan saya yakin itu Gus Dur itu nanti bangun lagi gitu ya. Tapi ketika Gus Dur tahu wafat, itu apa yang terbayang di benak Kang Sulaiman, dan kesedihan apa yang terdalam ketika Gus Dur tahu wafat? Ya, saya kadang berpikir bahwa beliau orang yang sangat berjasa kepada saya gitu, dan saya itu merasa betul-betul ingin selalu melayani beliau kan gitu. Dari pernikahan saya sampai lahiran anak saya itu kan betul-betul beliau bantu, perhatiin gitu ya, dan kepedulian dia terhadap masyarakat kecil, membela hak minoritas yang tertindas. Saya pikir siapa nanti yang bisa ganti Gus Dur gitu ya. Karena setiap pagi itu kan beliau open house gitu ya. Itu segala macam orang permasalahan ditampung sama beliau, dan pasti beliau bela, walaupun hanya sebatas sawah berapa ratus petak, berapa puluh petak. Gus Dur harus mengirim surat ke presiden, mengirim surat ke gubernur, ke pertanahan nasional, hanya membela petani kecil yang pikir saya juga luasnya nggak seberapa sih. Tapi sebegitu Gus Dur membela itu sampai sejauh itu gitu. Makanya kadang dari gubernur, dari apa, membalas surat Gus Dur, karena Gus Dur nulis suratnya itu kan di kop surat beliau gitu ya. Belum orang-orang beliau kan bela tanpa pamrih ya, kita lihat pernah bela Inulah contoh ya, Dani gitu ya. Sebegitunya beliau membela, belum orang-orang yang diambil hak-haknya gitu ya. Karena ya tempat ngadu lah. Saya langsung berpikir ya, siapa nih yang bakal bisa ngatin Gus Dur, karena banyak rakyat kecil maupun yang tertindas sangat bergantung sama beliau gitu. Dan beliau kan nggak pilih-pilih tuh terima tamu. Betul. Mana saat itu saya coba, udahlah nih tamu yang biasa-biasa ini yang selalu minta uang gitu, saya alihin gitu. Tapi kayaknya beliau tahu gitu. Pertama saya pernah dipanggil ke ruangan, Man, masuk kamu. Dabatin saya, di Gus Dur kayaknya marah dia sama saya gitu ya kan. Gini loh Man, gitu. Ya Pak, gitu. Siapapun tamu saya jangan dihalang-halangin, kata Gus Dur. Oh iya Pak, gitu. Mau jin mau manusia, mau menteri, mau duta besar, mau jin, mau presiden, ya mau setan sekalipun, kalau mau ketemu saya suruh masuk aja. Sudah dasar situlah saya memang pada akhirnya ya udahlah, tamu yang Gus Dur ujung-ujungnya juga minta semuanya masuk aja, karena kan hanya sebatas orang cuma belum bayar kontrakan gitu ya, belum bayar sekolah, itu kan Gus Dur pasti kalau ada duit ya kasih. Makanya kadang saya pernah cerita, Pak, duit baru dapat udah habis aja Pak, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa, saya terima kasih Man. Maksudnya Pak, ya saya terima uang ya saya kasih orang lagi. Makanya, dan wartawan itu kan dulu pas ketemu Gus Dur, kalau nggak dapat berita wartawan pasti ke PBNU.
Mas wawancara dong gitu kan. Kan apa yang Gus Dur diwawancara oleh Gus Dur pasti jawab apapun persoalan itu. Makanya kata wartawan, saya pernah wartawan bikin buku itu, saya dibilang pokoknya kalau nggak dapat berita kita langsung nyamperin Gus Dur ketemu Sulaiman cukup kita kasih 3M. Tapi bukan 3 miliar. Makasih Mas. Kemudian Gus Dur wafat. Nah, itu sebagai isyarah harus dimakamkan ke Jombang di situ. Itu kalau menurut saya ya. Saya juga merasa memang barangkali itu wasiat yang terakhir Gus Dur ya. Gitu ya. Akhirnya udah dari situ saya baru ngabarin bahwa Gus Dur dimakamin di Tebu Ireng. Dan Gus Hakam itu yang memimpin tahlil. Waktu itu kan dikumpulin kiai-kiai banyak, Pak. Iya. Ya, karena Gus Dur setelah di Tebu Ireng itu kan ke masjid besar dulu. Iya. Yang sholat rame-rame itu. Betul. Setelah itu ke masjid yang masjid peninggalan kakeknya. Iya. Setelah itu baru dibawa ke makam. Itu kan di situ udah tahlil. Semua tahlil aja udah spontanitas itu ribuan. Jadi saya juga tidak bisa melihat langsung bagaimana di mana Gus Hakam dan segala macam gitu. Siapa yang pertama memimpin tahlil ya? Memimpin tahlil yang jelas di situ sudah diambil negara karena beliau mantan presiden, sehingga proses pemakaman itu udah lewat kenegaraan. Karena ketika dilepas dari Ciganjur juga yang melepas kalau nggak salah kan ketua MPR waktu itu Pak Taufik Kemas gitu. Dan diserahkan oleh negara gitu untuk dimakamkan gitu. Jadi memang proses pemakaman sendiri memang udah masuk wilayah kenegaraan di situ ya. Tradisi keilmuannya tetap harus kental di situ ya, di situ ya. Ya, ada tembakan salto itu kan udah pasti. Udah pasti itu ya. Dan semua tentara kan harusnya makamnya Gus Dur mayatnya Gus Dur itu kan harus diamankan sebaik-baiknya. Tapi kan ketika kita bisa lihat di video itu kan semua orang ingin memegang ini ya. Kotak itunya ya, kerandanya ya, sehingga ya tentara juga tuh akhirnya nyerah sih saya lihat. Jadi mayatnya itu jadi jalan lewat tangan orang, lewat tangan gitu. masyarakat itu kan ya. Sampai pada akhirnya di tempat ke imam dan sholat. Ya, pemirsa, kalau kita flashback 13 tahun yang lalu, wafatnya Gus Dur disambut tangis luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya umat Islam, tetapi non Muslim pun menyambut bela sungkawa terhadap Gus Dur. Dan tadi kesaksian Kang Sulaiman, keranda Gus Dur yang seharusnya dibawa oleh militer atau tentara, sehingga keranda itu berjalan digotong oleh orang ya, jalan oleh orang itu kan. Subhanallah. Ini salah satu, kalau orang NU mengatakan karomah Gus Dur, kecintaannya terhadap Gus Dur, umat dan rakyat Indonesia terhadap Gus Dur, karena begitu besarnya keikhlasan Gus Dur, begitu besarnya jasa Gus Dur terhadap bangsa Indonesia. Dan perlu saya tambahin juga, ketika dapat berita Gus Dur harus dimakamin di Tebu Ireng gitu ya, bukan hanya warga NU yang ingin berbondong-bondong ke sana gitu ya, tapi teman-teman dari agama lain seperti dari umat Kristen, Konghucu segala macam itu juga pengen dapat berita dari saya gitu, bagaimana beliau bisa ikut dalam proses pemakaman gitu ya. Ya saya cuma bilang bahwa ya kalau mau ikut mungkin pesawat bareng saya jam 5 karena saya pendahulu kan saya harus nyiapin di Surabaya. Saya akhirnya ketemu Mas Saiful sama gubernur di VIV gitu, karena saya mendahului, karena setelah itu baru pesawat presiden, pesawat wapres, menteri, terus pesawat jenazah gitu. Dan sebagian mungkin beli tiket sendiri ke Tebu Ireng ya. Gitu. Dan maksud saya begitu antusiasnya, dan merasa banyak orang merasa kehilangan ketika Gus Dur meninggal, bukan hanya dari kaum Nahdlin, tapi juga dari kaum agama lain yang mungkin merasa bahwa Gus Dur memang betul-betul membela kaum minoritas demi kemanusiaan. Kata Gus Dur,
memang kita bukan saudara seiman, tapi kita saudara dalam kemanusiaan. Selalu didengungkan oleh beliau. Ya. Pemirsa, 13 tahun yang lalu, 30 Desember 2009, Gus Dur wafat meninggalkan kita. Tetapi cita-citanya, idenya, spiritnya masih berkembang, masih terus dilestarikan oleh masyarakat dan rakyat Indonesia. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan Fatihah terhadap Gus Dur. Ya. Al-Fatihah. Pemirsa pada Suara TV, demikian bincang-bincang saya, kesaksian seorang ajudan 24 jam menemani Gus Dur dari mulai sehat kemudian sampai wafat. Dan luar biasa, Kang Sulaiman itu salah satu ajudan yang setia ya. Gus Dur mulai dari suka dan duka, dan beliau sampai sekarang ya, sampai sekarang itu sepertinya begitu dalam ya terhadap Gus Dur ya. Iya, karena 9 tahun ikut beliau hampir setiap hari, rasanya setiap hari ya, sulit kita melupakan lah. Oke, ya siap. Terima kasih. Ya, ini buku apa ini? Ini ada titipan buku dari sahabat Gus Dur. Lalu dia sempat jadi anggota DPR PKB dulu ya, DKI, Jakarta Utara, dan dulu sering tuh ketemu Gus Dur, dan dia menitipkan buku ini, yaitu 99 keistimewaan Gus Dur dari Pak Nur Alam Bakti. Masya Allah, ini buku karya Dr. Kiai Haji Ahmad Nur Alam Bakhtiar. Bukunya berjudul edisi revisi 2022, 99 keistimewaan Gus Dur. Terima kasih. Ini Pak Nur, nanti saya baca, mudah-mudahan nanti bisa podcast ini. Oke, terima kasih Kang Sulaiman. Luar biasa ini kehadirannya ke studio mini pada Suka TV ini. Mudah-mudahan dapat keberkahannya nih. Amin. Dari wasilah Kang Sulaiman, karena beliau ajudan Gus Dur. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.